dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, hidup adalah pilihan. Dan opsi pilihan di dalam kehidupan ini banyak. Dan mari kita masukkan opsi untuk mengasihi, mencintai sesama sebagai pilihan di dalam kehidupan kita, karena itu yang membuat hidup menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Pada saat ini ada satu sosok yang menjadi inspirasi bagaimana dia bisa menjadikan hidupnya menjadi seorang dermawan yang mengasihi sesama manusia. Namanya adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie adalah seorang yang tadinya dia adalah orang yang bercita-cita ingin mengalahkan raja. Dia kelahiran Skotlandia dan sebelum usianya dewasa, dia sudah pindah ke Pittsburgh, Amerika Serikat. Dan pada usia 12 tahun, karena keterbatasan ekonomi, keuangan, dia bekerja. Dia seorang yang pekerja keras. Dia mau belajar dan banyak mengalami kemajuan. Pada tahun 1816, ketika dia berusia 21 tahun, ada sesuatu yang mengubah kehidupannya. Dia menaruh saham di sebuah perusahaan bernama Eden Express dan dia menerima cek dividen sebesar 10 US dollar. Ketika dia tahu rahasia mengumpulkan kekayaan, dia berinvestasi selama puluhan tahun berikutnya. Dan pada tahun 1863, kekayaannya sudah mencapai 40.000 US dollar. Dan itu melebihi kekayaan Presiden Abraham Lincoln pada waktu itu yang hanya 23.000. Tahun 1875, Carnegie membuka pabrik baja di pinggiran kota Pittsburgh. Dan setelah hampir 25 tahun kemudian, tahun 1901, JP Morgan mengajukan penawaran terhadap pabrik baja tersebut seharga 480 juta US dollar. Dan Carnegie memiliki saham pribadi 200 juta US dollar. Pada saat itu, Carnegie berusia 65 tahun. Dia mulai mengerti dan dia punya filosofi. Orang yang meninggal kaya raya itu tidak lebih baik. Harusnya orang meninggal dengan kebanggaan. Lalu dia menjadi seorang yang dermawan. Kedermawanannya terbukti dengan cara dia membangun 2.000 perpustakaan umum. Dia mendirikan Carnegie Technical School yang kemudian bernama Carnegie Mellon University. Dia mendanai Carnegie Hall, gedung konser besar pertama di New York. Dia mendirikan 4 museum di Pittsburgh, sebuah komisi untuk menghargai para pahlawan. Dia juga mendirikan yayasan untuk kemajuan pengajaran dan sumbangan untuk perdamaian dunia. Selama hidupnya, dia telah membagi-bagikan 90% kekayaannya. Dia bukan lagi bocah yang ingin membunuh seorang raja, tapi dia menjadi orang yang mengubah dunia melalui sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih, yaitu cinta
mencintai sesama. Sebenarnya apa sih arti dari cinta itu? Cinta itu adalah bagaimana kita harus mencintai sesama manusia saat ini. Segera, jangan ditunda-tunda. Karena momentum itu mungkin tidak akan pernah tiba. Jangan menunda kasih esok hari. Karena belum tentu esok kita masih hidup. Lalu cinta itu rapuh. Ketika kita mengasihi, mencintai sesama, kita mungkin bisa saja jadi merasakan sakit karena kita membuka diri untuk orang lain. Kita menjadikan diri kita sasaran empuk, tetapi lakukan saja mencintai, mengasihi, karena hanya perasaan yang tak pernah dikasihi yang lebih sakit daripada sakit karena patah hati. Lalu cinta itu sangat kuat. Cinta itu memiliki kekuatan bahkan untuk mengubah dunia. Bahkan Tuhan juga menciptakan dunia dengan cinta. Saat kita mengasihi orang lain, segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Lalu cinta itu akan langgeng melalui kerja keras. Tidak ada persahabatan yang langgeng selama puluhan tahun tanpa kerja keras. Tidak ada pernikahan yang bisa berlangsung selama setengah abad kalau tanpa mempertahankan keduanya perjuangan dengan saling mencintai. Tidak ada hubungan yang bertahan tanpa peluh keringat, tanpa air mata, dan tanpa jerih payah. Jika kita menginginkan satu hubungan yang langgeng, kita harus rela melepaskan yang lain demi hubungan cinta kasih tersebut. Lalu cinta sebenarnya tanpa syarat. Kalau cinta masih ada benang penghubung, itu bukanlah cinta yang sesungguhnya. Seseorang perlu diketahui saat mereka tidak pantas dicintai. Ketika kita mengasihi sesama, kita harus terus mengasihi. Kita menganggap urusan mereka menjadi urusan kita, dan kita tetap di sisi mereka sampai akhir hayat mereka. Cinta tanpa syarat. So, ada kutipan mengatakan demikian. Anda mungkin mematahkan hati Tuhan, tetapi Anda tidak akan mampu mematahkan kasih Tuhan. Memang cinta yang paling besar adalah cinta Tuhan kepada kita. Tetapi kita juga bisa saling mencintai satu sama lain agar tercipta kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. So, marilah kita memilih untuk saling mencintai satu sama lain. Salam untuk memilih mencintai, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.